Ya, Mitra TV, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih berbincang dengan Kepala Penerangan dari Korem 072 Pamungkas. Pak, kita lanjutkan perbincangan yang tadi, Pak. Ya. Setelah dari staf yang bertugas sebagai operasional tadi, ada staf apa lagi, Pak, yang ada di Korem 072 Pamungkas ini? Iya, sebetulnya staf 2 itu banyak sekali ya. Kalau kita kupas itu banyak sekali, ada poin-poin banyak. Di antara juga tadi kerjasama dengan menteri-menteri, ya kan, dengan kementerian, lembaga negara yang kaitan dengan operasi militer selain perang, ya kan. Tapi karena Mas Henry menanyakan tentang lanjutannya staf itu, yaitu staf 3 itu adalah staf personil. Staf personil ini di situ ada bimbingan karir, ada kemudian bimbingan pendidikan, ya kan, ada kemudian Jahril itu sendiri buat personil, baik TNI, ya kan, kemudian ASN-nya, yaitu aparatur sipil negara. Untuk staf tes ini sebetulnya ada pengadaan sampai pemisahan yang di bawah itu. Pengadaan itu adalah penerimaan, rekrutmen prajurit, ya kan, PNS dan sebagainya. Kalau 1 tahun saja itu ada rekrutmen sebanyak 2 kali Tamtama, 2 kali Tamtama, 1 kali Bintara, kemudian 1 kali Akademi Militer, kemudian 1 kali yaitu SPAPK, kemudian ada penerimaan SN itu sendiri. Nah, di situ ada satuan Balak Aju namanya Ajenrem. Ajenrem itu adalah perpanjangan tangan dari Ajendam, ya kan? Itu memberikan semacam sosialisasi terhadap siswa-siswa, baik itu SLTA ya, dari SMA atau SMU itu tadi, kemudian ke MAN, ya kan, kaitan dengan penerimaan prajurit. Mau yang masuk Bintara, yang mau masuk Tamtama, yang mau masuk akademi, dipersilahkan. Kemudian ke kampus-kampus, yaitu penerimaan yang PAPK, ya kan, ke kedokteran, ya kan, karena TNI membutuhkan seperti itu, ke psikologi supaya jadi psikolog di militer. Kemudian ke instansi-instansi lain ataupun ke kampus-kampus lain yang kira-kira tahun itu akan dibuka. Seperti itu biasanya fungsinya PES, ya kan, agenda masuk di sana untuk memberikan sosialisasi. Kemudian selanjutnya, Pak, ada staf apa lagi? Staf selanjutnya adalah staf 4, yaitu teritorial. Itu seperti apa? Nah, pas sekali bahwasanya Korem 072 ini adalah komando kewilayahan, komando teritorial. Yang tadi saya sampaikan, untuk luas wilayahnya sedemikian rupa tadi ada 10 kodim, ya kan, otomatis luas banget itu, ya kan? DIJ saja sudah 5 tambah 5 yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Tengah, itu masih luas. Nah, dari teritorial itu kita ada beberapa kegiatan, di antaranya adalah Kemanunggulangan TNI dengan rakyat, yaitu lewat TMMD. Ya, itu mungkin TMMD adalah yang paling dekat, paling diketahui oleh masyarakat ya, Pak, yang kalau zaman dulu tuh ABRI masuk desa, sekarang Tentara Manunggal masuk desa, kan? Desa. Di situ kita dekat dengan masyarakat, dengan rakyat, dan ingat bahwasanya TNI itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Supaya kita dicintai oleh rakyat, ya kan, kita harus cintai rakyat, maka disitulah saling mencintai. Karena kita ini miliknya rakyat, ya kan, seperti itu. Kalau TMMD yang sudah berjalan dan kemarin baru saja ditutup, ya kan, yang sudah berjalan yaitu ada TMMD yang sifatnya reguler maupun Sepunyung yang ke-98 tahun 2017. Di situ ada sasaran fisik maupun sasaran non fisiknya. Kalau sasaran fisiknya jelas, yaitu ada RTLH, ya kan, kemudian ada membangun jembatan, membangun jalan yang mendukung infrastruktur pemerintah, ya kan. Kemudian juga ada namanya sasaran non fisiknya tadi. Non-fisik inilah yang sangat perlu sekali, yang sangat penting sekali, yang harus diketahui oleh masyarakat, ya kan. Di situ ada pembekalan tentang wawasan kebangsaan, ada bela negara, kemudian menyampaikan 4 pilar bangsa, kan? Kemudian sisi lain juga memberikan tentang penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian, kemudian ada tertib lalu lintas, dan banyak lagi yang kita bekalkan kepada masyarakat, kepada pemuda, karena pemuda juga aset bangsa, jangan sampai terjerembab, ya kan, masalah-masalah yang dilarang.
yaitu apa, ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, radikal kanan maupun radikal kiri, ataupun radikal lainnya. Kita sampaikan itulah sasaran non fisik yang sangat penting sekali, ya kan, yang harus dimiliki oleh masyarakat agar negara kita negara yang damai, negara yang tetap utuh, tetap utuh, mengedepankan toleransi, kebinekaan tunggal ikaan, ya kan, tidak saling hujat maupun saling menfitnah. Oh iya Pak, ini mengenai akhir-akhir ini kan dari TNI terlihat banget keterlibatannya dalam program pemerintah yakni ketahanan pangan. Oh iya. Ya betul kan Pak? Betul. Nah itu dari Korem 072 Pamungkas sendiri, kegiatan mengenai ketahanan pangan tadi yang telah dilaksanakan atau rencana ke depannya seperti apa Pak? Ya. Yang sudah dilaksanakan itu banyak sekali ya kaitan dengan ketahanan pangan ini, karena negara yang makmur, ya kan, negara yang sejahtera, diantaranya adalah diwujudkan dengan ketersediaan ataupun swasembadanya pangan. Ya kan, dan Indonesia ini kan bagian dari negara agraris, bahwasanya para pendahulu negara kita, nenek moyang kita, selain dia nelayan, adalah negara yang mengedepankan pertanian. Pertaniannya, ya kan? Dan kita sudah mengalami swasembada pangan, ya kan? Dan TNI ujung tombaknya kalau di tingkat kewilayahan adalah Babinsa. Babinsa, ya kan, sudah melaksanakan pendampingan, ya kan, terhadap masyarakat, terhadap petani, bagaimana bercocok tanam yang pas, bagaimana pengairan yang pas, dengan kerjasama dengan PPL, dengan penyuluh pertanian. Di sana ada sarjana-sarjana pertanian yang hebat-hebat, yang menjadikan aset bangsa, ya kan, kiprah terjun ke masyarakat, ya kan, bagaimana menanam padi yang bagus, bagaimana menanam palawija yang bagus dan sebagainya. Bahkan tidak hanya itu saja, kita ada cetak sawah, di mana cetak sawah itu merupakan hal yang perluasan kaitan dengan lahan, areal pertanian sawah, pertanian sawah, agar sawah itu juga bisa menghasilkan hasil pertanian yang akhirnya bisa menjadikan swasembada pangan. Di wilayah kita, kan, dalam skup kecil, kemudian wilayah DIY, kemudian wilayah Semarang, bahkan wilayah nasional. Berarti dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, Korem 072 ini apakah menerjunkan personilnya langsung untuk terjun ke lapangan atau turut memantau dari Babinsa yang sudah ada di lapangan saat ini? Jadi tidak hanya memantau saja, tapi juga langsung ikut andil ke bawah, ya kan, ke bawah. Dengan tadi bekerja sama dengan Menteri Pertanian, ya kan, di wilayah-wilayahnya, ya kan, kemudian mengajak turun ke bawah bagaimana sih memilih bibit unggul yang bagus, bagaimana sih cara mengolah tanah supaya tanahnya bisa menjadi subur tadi, pupuknya harus tepat, ya kan, jangan main sembarangan pupuk kan, karena kan harus lihat-lihat tanahnya, kecocokannya dan sebagainya. Kemudian memilih bibit yang bagus supaya nanti padinya bagus, ya kan, itu juga diajarin cara menyemai dan sebagainya. Termasuk tidak hanya masalah padi, masalah palawija juga, kemudian jagung, kemudian cabai dan sebagainya. Itu diajarkan, ya kan, kita pendampingan. Setelah panen saja, itu juga kita memantau. Kemudian pendampingan, ya kan, supaya bisa diserap, bisa dijual dengan harga yang menguntungkan buat petani. Jangan menguntungkan kepada tengkulak. Itulah ketahanan pangan. Yang untung bukan tengkulaknya saja, tapi petani juga, negara juga ikut andil di situ. Pak Syamsul, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya nanti. Saya masih akan bertanya-tanya mengenai dari Korem 072 Pamungkas sendiri. Ya, mitra TA TV tetap ikuti kami dalam perbincangan ini hanya di TA TV.